Pemirsa, evaluasi PPDB khususnya soal zonasi dirasa perlu dilakukan secara menyeluruh untuk menghindari sengkarut PPDB yang kerap berulang setiap tahun. Berbagai kecurangan terjadi dari penerapan sistem zonasi, mulai dari manipulasi data hingga dugaan pungli yang dimanfaatkan sejumlah oknum dalam mencari keuntungan. Lantas, apakah sistem zonasi perlu dipertahankan? Kami rangkum informasinya dalam Morning News Spotlight berikut ini. Siapa? Rumah gua di depan mata ditolak. Pendaftaran peserta didik baru atau yang dikenal dengan PPDB di tahun 2023 ini disinyalir ada dugaan kecurangan yang cukup tinggi untuk di wilayah Indonesia. Bahkan setiap calon siswa dan juga orang tua ini rela untuk merogoh kocek yang cukup tinggi agar anak dan juga siswanya itu bisa diterima melalui jalur zonasi PPDB. Kami sudah merangkum beberapa permasalahan ataupun juga carut-marut di beberapa wilayah di Indonesia. Permasalahan yang pertama adalah berkaitan dengan jual beli kursi. Bahkan Ombudsman Republik Indonesia untuk wilayah Provinsi Banten menyampaikan ada 40 aduan berkaitan dengan jual beli kursi ini. Nilainya pun juga cukup fantastis. Untuk tingkat SMA misalnya saja, ini dikenakan biaya 5 sampai dengan 8,5 juta rupiah. Untuk di tingkat SMP sendiri, ini 3,5 juta rupiah. Ini berdasarkan dari 40 laporan Ombudsman Republik Indonesia untuk Provinsi Banten. Mau sekolah saja kok susah? Pertanyaan itu agaknya pas disandingkan dengan situasi carut-marut PPDB sistem zonasi yang menimbulkan tanda tanya bagi sebagian wali murid yang terdampak langsung kisruh PPDB 2023. Aksi protes dilayangkan wali murid di depan SMA Negeri 5 Tangerang Selatan. Para orang tua murid yang gagal masuk jalur zonasi di SMA Negeri 5 Tangerang Selatan memprotes tidak adanya keterbukaan di jalur zonasi dan prestasi di SMA Negeri 5 Tangerang Selatan. Mereka rata-rata adalah warga Puri Bintaro Hijau RW 12 Tangerang Selatan yang tidak masuk jalur zonasi di SMA Negeri 5 Tangerang Selatan. Padahal jarak rumah ke sekolah hanya sekitar 500 meter. Mereka bisa diterima jika ada keterbukaan dari pihak sekolah terkait jalur zonasi. Namun hingga kini tidak ada keterbukaan sehingga anak-anak yang masuk jalur zonasi tidak transparan. Keterbukaan di sistem zonasi dan prestasi. Karena sistem zonasi ini selama beberapa itu tidak terbuka. Jadi warga kita yang ada di Puri Bintaro Hijau ini tidak diakomodir gitu. Setiap tahun begitu terus. Terus yang kedua, itu dari pihak sekolah ini sepertinya pada menghilang gitu, seperti kepala sekolah. Harusnya sebagai pimpinan sekolah harus di tempat lah. Ada baik dari warga maupun dari peserta didik yang datang ataupun apa, temuin aja. Jadi begitu PPDB ada, udah pada nggak ada. Anak gua depan mata. Siapa? Rumah gua di depan mata ditolak. Tidak hanya di Tangerang, kasus lain juga terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Salah satunya Budi yang yakin betul anaknya akan lolos lewat sistem zonasi dalam PPDB 2023 di SMA Negeri 2 Bekasi. Pasalnya, jarak rumahnya hanya berjarak ratusan meter dengan sekolah. Namun, Budi harus menelan pil pahit sebab anaknya terdepak dalam daftar calon siswa yang diterima. Sebab jarak rumah dan sekolah yang seharusnya 623 meter diubah menjadi 781 meter saat mendaftar. Budi dibuat bingung, apalagi ada siswa yang tinggal lebih jauh justru diterima. Budi pun mengamuk, kesal, merasa ada yang janggal. Kalau teman-temannya yang lain itu dari jauh-jauh hari sudah diklarifikasi terkait pendaftarannya, begitu kan? Nah, kenapa anak saya di H-1 baru dibuka, baru ketahuan bahwa anak saya tereliminasi, sedangkan daftar syarat yang sudah diajukan oleh anak saya
berjarak titik koordinat 623 meter. Namun berubah ketika apa? Ketika sudah diklarifikasi oleh pihak sekolah menjadi 781. Ada pula Aib Adam, pria yang protes PPDB jalur zonasi dengan cara mengukur jalan. Pengukuran jalan dilakukan untuk memastikan langsung penyebab sang adik tidak lolos PPDB sistem zonasi di SMA Negeri 5 Kota Tangerang. Padahal jarak rumah dan sekolah 412 meter, tapi tercatat 467 meter saat pendaftaran. Dari tanggal 3 sampai tanggal 6 itu aman dari jadwal pendaftaran. Tapi tanggal 7 pagi jam 8 tahu-tahu ada perubahan. Katanya itu pada saat dijelasin kemarin ada verifikasi. Tahu verifikasi sampai tanggal 7. Kenapa nggak update? Setiap orang daftar itu harusnya kan update. Jadi nggak perlu diverifikasi lagi dong. Kan secara sistem langsung. Jadi di tanggal 7 itu hilang nama ada abang ini. PPDB dengan sistem zonasi sudah menimbulkan masalah sejak pertama kali diberlakukan pada 2017 lalu. Orang tua siswa di Tenggarai melakukan berbagai cara agar anaknya tetap bisa masuk sekolah favorit meski berdomisili jauh dari zona sekolah tersebut. Akibatnya, calon siswa yang berdomisili lebih dekat tidak mendapat tempat. Tapi modus-modus kecurangan, modus-modus manipulasi, modus-modus untuk mengambil keuntungan dari kebijakan penerimaan peserta didik baru ini sudah terjadi lama. Sejumlah cara ditempuh untuk mengakali zonasi, antara lain titip kartu keluarga atau titip kakak dengan memasukkan nama siswa pada kakak yang berada dalam zonasi sekolah favorit, sehingga dengan kakak barunya, siswa ini memenuhi persyaratan untuk mendaftar di sekolah pilihannya. Cara lainnya yang ditempuh adalah jual beli kursi dengan pihak sekolah. Oknum sekolah menjanjikan akan memasukkan sang anak ke sekolahnya, tapi dengan syarat membayarkan sejumlah uang. Kejadian curang yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun sejak diberlakukannya sistem zonasi menunjukkan bahwa sistem tersebut memiliki sejumlah kelemahan. Di antaranya tidak ada larangan calon siswa menumpang kakak demi memenuhi persyaratan PPDB zonasi. Kelemahan lainnya jarak antara sekolah dan rumah siswa ini tidak diatur dengan jelas. Apakah jarak dihitung mulai dari tengah sekolah atau dari pagar luar sekolah? PPDB sistem zonasi menunjukkan adanya celah sehingga PPDB menjadi ladang mencari uang bagi sebagian oknum. Ya kalau bisa jangan aturannya tuh sekarang kalau anak kita yang nilainya lumayan jadi susah masuk buat negeri gitu. Iya. Lebih baik disemulain lagi ya, jangan ada peraturan kayak gitu. Maksudnya kasihan ya orang tua yang nggak ngerti HP kayak gitu-gitu. Iya. Kan nggak semuanya orang tua wali murid ngerti HP ya, Android begitu. Untuk evaluasinya ya pihak sekolah atau para calon atau minimal dari sekolah sendiri membuat peraturan lah benar-benar yang dari zonasi ini bisa kejangkau, seperti itu evaluasinya aja seperti itu. Carut-marutnya sistem PPDB zonasi sekolah di Indonesia menurut pengamat pendidikan Doni Kusuma perlu penegasan aturan. Sejatinya sistem zonasi jika diberlakukan sesuai dengan konsepsi awal mampu memperkecil kecurangan yang terjadi. Inilah yang memungkinkan atau membuat orang tua itu sejak TK, SD, SMP berusaha memanipulasi data. Intinya mereka ingin anak-anaknya masuk di sekolah favorit karena tujuan akhirnya nanti adalah masuk ke perguruan tinggi negeri favorit tanpa tes jalur undangan. Akibat terjadi berbagai modus kecurangan itu, lebih dari 4.000 siswa dibatalkan pendaftarannya sebagai peserta didik baru oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat. Sebabnya ada manipulasi data kependudukan. Setelah Dinas Pendidikan melakukan verifikasi ulang, banyak ditemukan calon siswa yang domisilinya tidak sesuai dengan dokumen yang diserahkan sebagai upaya agar bisa diterima di sekolah negeri yang dituju. 4.791 mereka yang mendaftar dengan cara-cara ilegal karena domisili yang disiasati sudah kita batalkan. Memang tidak ada drama-drama mungkin yang ekspektasi orang, tapi kita ini terstruktur dari pengaduan dan kita sudah membatalkan membatalkan 4.791 calon siswa yang mencoba melalui domisili kakak. Sebanyak itu kira-kira yang kita batalkan untuk memberikan pelajaran bahwa semua harus sesuai dan ikut pada peraturan yang dilaksanakan.
Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda merespon maraknya kasus dugaan manipulasi zonasi dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2023. Huda menilai sistem zonasi perlu dievaluasi. Menurut Huda, penerapan sistem PPDB yang sudah berjalan selama 5 tahun semestinya dapat berjalan dengan lancar jika terus dilakukan evaluasi. Selain itu, menurutnya apabila PPDB bekerja efektif, permasalahan yang dikeluhkan oleh orang tua siswa tidak akan terjadi. Tahun 2017 sampai sekarang itu bisa menjadi bekal untuk mana yang dalam fase tahapan 17, 2018, 2019 sampai sekarang yang dirasa rawan sebenarnya Kemendikbud bisa melakukan evaluasi. Itulah kalau sudah dirasa 5 tahun ini cukup untuk dievaluasi dan kita menemukan berbagai hal yang sifatnya perbaikan, saya kira revisi terkait dengan PPDB perlu disesuaikan dengan fleksibilitas daerah. Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani pun mendesak agar PPDB dengan sistem zonasi segera ditarik. Meski ia mengakui maksud dilaksanakannya PPDB zonasi itu baik, namun fakta di lapangan harus diakui banyak ekses. Sebaiknya menurut saya pemerintah nggak usah ragu, tarik kebijakan ini untuk dilakukan evaluasi dan dilakukan penyempurnaan. Nyatanya kemudian pemerintah di satu sisi untuk melakukan pemerataan sekolah favorit, tapi di sisi lain di sekolah-sekolah yang belum favorit tidak ada perbaikan kebijakan, misalnya perbaikan laboratorium, sarana dan prasarana pendidikan yang lebih baik, tidak dilakukan dengan langkah yang signifikan. Itu menyebabkan maka yang terjadi sekolah favorit ya favorit, yang tidak favorit juga tetap aja tidak favorit. Namun Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menilai masalah PPDB zonasi terjadi bukan karena kebijakannya yang tidak baik, tapi karena pemerintah daerah yang kurang bertanggung jawab. Perlu diingat bahwa PPDB sistem zonasi ini dicetuskan oleh Muhadjir Effendi saat menjadi Menteri Pendidikan. Sekarang ini sebetulnya mestinya pemerintah daerah itu punya tanggung jawab dua. Yang pertama itu harus segera menyusun perda yang menegakkan peraturan sehingga kalau ada kecurangan betul-betul ada penindakan yang jelas ya. Kenapa? Karena pendidikan itu sudah urusan konkuren, bukan urusan absolut. Wewenangnya di tangan pemerintah daerah. Jadi kalau kecurangan itu harus dibiarkan saja, apalagi yang main curang itu adalah para pejabatnya. Nah, ini yang memang akan semakin parah nanti. Nah, kedua itu harus segera melakukan program pemerataan sekolah pendidikan. Karena tujuan dari zonasi itu memang menciptakan pemerataan pendidikan biar tidak ada sekolah favorit, semua sekolah harus favorit sehingga seorang itu tidak harus kemudian melakukan kecurangan karena masih terpersepsi ada sekolah favorit itu. Dan itu kalau sampai terjadi itu Pemda harus segera melakukan evaluasi internal. Ini sebetulnya program-program pemerataan kualitas pendidikan ini sudah jalan atau belum. Presiden Joko Widodo meminta bupati, wali kota, dan gubernur serius mengurusi jalur zonasi PPDB di wilayah mereka. Presiden mengaku sudah mengetahui adanya protes warga terkait jalur zonasi PPDB. Presiden pun meminta kepentingan anak-anak untuk bersekolah menjadi hal yang utama. Masalah lapangan selalu ada di semua kota, kabupaten maupun provinsi, ada semuanya. Jadi yang paling penting diselesaikan baik-baik di lapangan. Anak-anak kita harus diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk memiliki pendidikan yang baik dan setinggi-tingginya. Bahwa masalah kecil-kecil banyak di lapangan, yaitu persoalannya bupati, persoalannya wali kota, persoalannya gubernur. Jangan semuanya ke presiden. Yang pasti, sistem zonasi dalam PPDB selalu menimbulkan masalah dari tahun ke tahun, termasuk tahun 2023 ini. Ini terkait dengan PPDB 2023 ini tadi disampaikan juga memang ada beberapa permasalahan, namun yang diutamakan adalah bagaimana ini orang tua siswa dan juga dengan anak ataupun dengan siswanya ini bisa bekerja sama terutama untuk menggali informasi-informasi agar tidak ada kesalahan. Demikian dari Jakarta, Andromeda Arizal, Agus Taufik, Metro TV. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.